Shalom, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Irma, devosi pagi. Hari ini kita akan belajar tentang pengakuan iman, percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan masih percayakan kami untuk bisa kembali menikmati kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sejenak kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami, ajari kami untuk bisa mengerti Roh Kudus, ajari kami untuk bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, kuduskan sucikan kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, silakan buka Alkitab kamu ya, dari Roma 16 ayat 25 sampai 27, kemudian dilanjut dengan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita akan memulai pembacaan dari Roma 16 ayat 25 sampai 27. Bu Irma akan bacakan untuk kita sambil kamu juga bisa melihat ya slide yang Ibu bagikan. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kemasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Ayat 27, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anak-anak, sebagaimana yang sudah Bu Irma sampaikan tadi di awal, bahwa kita sedang akan membahas tentang pengakuan iman. Nah, kita mulai dulu dari asal kata pengakuan iman itu apa. Nah, itu dari bahasa Latin credo ya, yang mana itu merupakan pernyataan atau pengakuan rangkuman mengenai suatu kepercayaan. Ya, adanya pernyataan atau pengakuan rangkuman mengenai suatu kepercayaan. Berbicara tentang credo atau pengakuan iman, maka sebagai orang Kristen atau orang percaya, kita pasti sangat familiar dengan pengakuan iman rasuli. Ya, pengakuan iman rasuli ini juga kadang disebut dengan credo rasuli atau credo para rasul. Ini merupakan salah satu credo yang secara luas diterima dan diakui oleh gereja-gereja Kristen. Berikut adalah isi dari pengakuan iman rasuli versi Protestan ya. Ada beberapa versi yang ada tersedia. Nah, namun di sini Bu Irma menampilkan yang versi Protestannya. Kalau kita melihat di bagian isi dari pengakuan iman rasuli ini sudah sangat komplit dan sangat lengkap sekali. Kalau kita mulai dari isi yang pertama ya, di sana dikatakan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ya, itu menyatakan percaya kepada Allah Bapa dan penciptaan kita. Kemudian berikutnya, aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bagian ini menunjukkan bagaimana
pernyataan percaya kepada pribadi Yesus Kristus, ya, di mana Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan Tuhan kita, ya, yang lahir kemudian menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Kemudian turun ke dalam kerajaan dan pada hari yang ketiga bangkit. Nah, bangkit, ya. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian setelah itu naik ke sorga. Kemudian nanti akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini adalah iman rasuli, ya, pengakuan iman rasuli yang sangat lengkap tentang Kristus itu, gitu. Kemudian di bagian berikutnya, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am itu artinya biasa, ya, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Nah, kalau kalian baca lagi kembali, ini adalah rangkuman, ya, pernyataan iman yang sangat benar-benar menggambarkan tentang kekristenan dan tentang Allah, ya, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Jadi dari apa yang tadi sudah kita bahas, ya, bahwa pengakuan iman rasuli terbagi atas 3 bagian utama, yaitu pertama mengenai Allah Bapa dan penciptaan kita, kemudian yang kedua mengenai Allah Anak dan penebusan kita, kemudian yang ketiga mengenai Allah Roh Kudus dan pengudusan kita. Dan jikalau kita perhatikan, maka percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu percaya kepada Allah Tritunggal tanpa ada keraguan. Inilah hal yang ingin disampaikan dari pengakuan para rasul tadi, ya. Nah, ini juga yang akan menjadi pembahasan kita di pagi hari ini. Apakah kita sudah percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Pengakuan iman ini adalah pengakuan iman para rasul yang tanpa ragu. Pengakuan iman ini merupakan kebenaran kitab suci yang jelas. Dan jika kita melihat lebih dalam lagi kepada pengakuan iman ini, ya, maka kita bisa melihat bahwa kepada para rasul, ya, rasul di sini adalah murid-murid Yesus, ya, orang yang dekat dengan Yesus, ya. Yesus mewariskan kebenaran-kebenaran dasar itu kepada rasul-rasulnya. Kemudian Yesus memerintahkan para rasul untuk memuridkan orang-orang dari segala bangsa, mengajarkan Injil kemana-mana. Injil telah menyebar ke seluruh dunia, seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19. Kemanapun Injil diberitakan, orang-orang diajari kebenaran dasar yang dinyatakan di dalam pengakuan iman ini. Bagaimana dengan kita? Berikut adalah pertanyaan refleksi yang bisa kalian renungkan dan juga tuliskan hasilnya. Yang pertama, apakah kamu percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Yang kedua, mengapa kamu percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kamu mau mengabarkan Injil mengenai iman percayamu kepada Allah kepada orang-orang di sekitarmu? Silakan kerjakan. Ibu akan tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk bisa mengerti dan memahami apa yang sudah kami pelajari ini. Terpujilah Allah kami, dan satu hari ini Bapa kami serahkan kegiatan kami. Biarlah Tuhan kami bisa memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.